saya atas nama daripada Presiden, karena wewenang daripada yang berikan pada beliau tuh. Lantas kita kumpul, akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Ya hanya satu kali itu saja saya gunakan daripada surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, dia mempunyai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja itu. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi bahaya daripada komunisme itu. Bersikap adil kepada sejarah tentu bukan serta-merta membuat kita berlarut-larut dengan masa lalu dan menghargai mereka sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi juga bukan hal yang baik jika kita kemudian menafikan kejadian-kejadian di masa lalu yang itu menjadi fondasi bagi kita di masa sekarang. Melalui Keep History Alive, saya berterima kasih kepada para penonton, apresiasi-apresiasi, dan juga usulan-usulan atau saran yang masuk ke sosial media saya. Dan pada malam hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Darwin Zahedi Saleh. Beliau adalah akademisi dari Universitas Indonesia, melahirkan banyak sekali buku, dan beliau juga sempat menjadi Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Indonesia. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Darwin ini juga rupanya merupakan salah satu penikmat sejarah juga. Beliau juga mencintai dunia literasi yang terkait dengan sejarah. Dan pada malam hari ini mungkin saya terutama bisa menyambungkan obrolan kita dan juga narasi-narasi yang mungkin disampaikan oleh para apresiator dari channel ini, Pak, untuk nanti kita bahas bersama begitu. Iya. Ya. Jadi mungkin ada ungkapan yang selama ini selalu mengiringi sebuah narasi-narasi sejarah gitu. Jadi ada ungkapan yang disampaikan oleh Churchill, yaitu history is written by the victor. Sejarah ditulis oleh pemenang gitu. Ini kita kaitkan dengan banyak sekali mungkin video-video yang selama ini saya produksi juga terkait dengan peristiwa 65, meskipun sebenarnya saya juga mengapresiasi sejarah-sejarah yang lain begitu. Ini bagaimana Bapak, menurut Pak Darwin? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya prolog sedikit karena Anda memperkenalkan tadi. Saya diundang senang karena saya termasuk penikmat berbagai macam kanal YouTube. Tapi khususnya belakangan ini saya banyak mengikuti YouTube-nya D. Ahmad ya, dan saya hadir di sini sebagai pribadi, sebagai istilahnya pensiunan penikmat sejarah. Memang dari muda hobi baca buku, saya bisa share buku-buku saya kalau ada yang tertarik. Memang saya bekerja sebagai dosen, intinya basic ilmu saya lebih ke ekonomi. Tapi sebagai warga negara biasa penikmat sejarah. Nah, ada satu ungkapan yang terkenal, sering di garis bawahi orang, dari Churchill ya, PM Inggris yang budayawan, yang statesman itu, bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. History is written by the victors. Walaupun itu sebetulnya sudah terkenal di Eropa, dikutip saja oleh Churchill dan semakin terkenal karena beliau memang orang besar. Nah, ada yang kita perlu kaji ulang dari istilah itu dalam kaitan kita ingin membebaskan konotasi pesan itu, sehingga jangan sampai setiap sejarah atau setiap dokumen, setiap buku yang kita baca itu sudah tentunya bias karena mengikuti seleranya pemenang. Mungkin di lingkungan barat, di mana kita mengenal the winners take it all atau the winner takes it all gitu ya. Di timur saya kira nggak begitu, karena kita ada di dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan gitu ya. Jadi kalaupun seseorang itu menang, dia juga punya
bisikan nurani untuk mempertimbangkan kebenaran adalah kebenaran. Dalam kaitan dengan sejarah kita, ya, katakanlah karena kita masih di bulan Oktober, rangkaian Oktober, belum lama kita baru banyak mengingat kejadian 30 September, ya. Sejak lama, waktu itu umur saya masih 5 tahun, kemudian berbagai macam buku, dokumen, dan kisah kita dengar di bangku sekolah. Tapi sekarang itu, apalagi dengan zaman internet begini dan bisa pesan buku online, apa yang dikemukakan Churchill tadi makin tidak relevan, karena history nggak written by the victors, semua nulis. Orang Barat, baik yang katakanlah cenderung ke arah kiri atau ke arah kanan luar, orang Indonesia juga peneliti sejarahnya, semua nulis. Dan kita bisa baca, kita bisa akses itu. Dan ada yang menarik dari penelusuran saya di dalam mengikuti sejarah, khususnya katakanlah seputar G30 SPKI gitu ya. Ada beberapa yang dulu saya terima sebagai begitu adanya, ternyata saya menemukan jawaban sendiri ya. Nah, hanya ada beberapa yang saya masih telusuri dan belum ketemu, misalnya banyak juga korban-korban sejarah pergerakan kaum komunis di Indonesia, dan kita nggak mau ini terulang. Itu yang besar, misalnya yang berlangsung di Sumatera, itu yang masih kurang diteliti dan kurang dibicarakan. Kita membicarakannya bukan untuk mengorek kesalahan, tetapi untuk menghargai korban dan menghargai sejarah kita untuk tidak mengulangnya, gitu ya. Nah, jadi dalam kaitan dengan peristiwa G30 SPKI, peristiwa kelam ya itu ya, saya dapat beberapa hasil telusuran dan ini terbuka untuk bagi yang berbeda sudut pandang ya, saya melihat itu gitu ya. Nah, misalnya gini, apakah betul G30 SPKI itu masalah intern angkatan darat? Ketika umur saya sudah cukup, waktu saya udah kuliah itu, saya mulai pikir jangan-jangan intern angkatan darat ini. Tapi setelah saya telusuri di banyak buku, termasuk yang terbaru itu adalah buku dialog. Di dalamnya ada dari dialog Mao dengan Aidit 5 Agustus ya, di Beijing sana. Jadi Aidit itu mengatakan ya kepada Mao, waktu Mao menanyakan bagaimana langkah-langkah Anda. Ini di buku kalau saya nggak salah, tolong koreksi saya, Tao Mo Zhou namanya ya, itu scholar dari Singapura. Aidit mengatakan dia akan mendahului, akan melakukan langkah, akan membuat semacam komite militer yang dipimpin oleh anggota rahasia partai kita, kata Aidit, dan nanti akan dibantu lagi oleh pihak-pihak lain, dan itu akan melakukan langkah, ya langkah-langkahnya itu akan digambarkan seperti yang terjadi di malam G30S itu. Kemudian yang kedua, apakah betul ini intern angkatan darat? Ada 3 elit Partai Komunis Indonesia. Sudisman itu menganggap itu adalah avanturisme Aidit. Ya, jadi itu Aidit. Kemudian Nyoto di dalam pengakuannya juga menyatakan dalam sidang Politbiro tanggal berapa itu menjelang 30S, nggak semua setuju pada kudeta, karena waktu itu semacam ada pertanyaan bahwa Aidit akan melakukan itu, ya kan, apakah saudara setuju atau tidak? Belum sempat dijawab, kemudian sudah diketok palu. Begitu juga Rewang, satu lagi ya, Rewang itu juga anggota yang penting ya, waktu dia itu sudah diadili, mungkin tahun 70 ya. Semua menyebutkan bahwa Aidit terlibat di situ. Poin saya adalah ini memang ada hubungannya dengan senario Partai Komunis Indonesia sejauh yang saya temukan, dan itu bisa dibaca di berbagai macam buku ya, di buku Tao Mo Zhou tadi, atau di buku Hendro Subroto, atau di buku Anthony Dake ya yang saya baca. Kemudian yang kedua, sempat juga kepikir Harto terlibat nggak ya, karena dia sudah dikasih tahu sama Latif pada malam itu di Rumah Sakit Gatot Subroto. Saya baca di berbagai macam buku, nanti saya sebutkan. Ternyata bahkan korban aja, Pak Yani, almarhum ya, Jenderal Yani, tanggal 14 September
dapat laporan dari Jenderal S. Parman, itu asisten bidang intelijen, tentang kemungkinan akan ada gerakan penculikan jenderal-jenderal. Nah, itu saya baca di buku Julius Pur misalnya, ada itu. Kemudian beliau tanya kapan itu rencananya, mungkin di tanggal 18. Kalau gitu tingkatkan penjagaan, awasi, kalau mereka bergerak, tumpas. Itu ada itu. Kemudian di tanggal 15, kalau nggak salah, di Markas Besar Angkatan Darat ada satu rapat, ada Pak Suprapto di situ, ya, ada berbagai macam jenderal, itu sudah membicarakan itu. Dan yang menarik lagi, Panglima Daerah Militer DKI, Jakarta, ya, Jenderal Umar Wira Hadikusuma, almarhum, itu sempat ditanyai oleh kolonel, kalau nggak salah, 2 kolonel, Kolonel Muskita dan Kolonel Herman Saren Sudiro, tentang adanya info akan ada penculikan jenderal. Ya, Pak Umar ya sempat negur, ya, kalian tahu apa gitu ya. Nah, Jenderal Sugandi juga sempat bertanya ke Bung Karno, ya kan, oleh Bung Karno ditegur karena dianggap komunis atau hobi. Nah, jadi poin saya, kalau orang menjadi disebut terlibat karena sudah tahu, itu para jenderal itu sudah tahu, termasuk yang akan diculik. Ya, itu sudah tahu. Ya, kemudian Pak Umar juga sudah sempat dengar kabar itu. Kalau kita baca kisahnya di berbagai macam buku. Jadi karena itu sudah tahu, tidak melakukan langkah itu nggak berarti lantas kita bisa sebut dia terlibat, gitu ya. Jadi nggak sesederhana itu. Kemudian ada lagi yang penting di Jakarta itu, waktu itu ada Yon 454 dan Yon 530 satu dari Diponegoro, satu dari Brawijaya. Siapa yang mendatangkan ini? Radiogram siapa? Radiogram Pak Harto. Memang Pak Harto yang mengirim radiogram supaya mereka datang. Dan saya dapat di dalam telusuran buku yang saya baca, Pak Harto diperintah oleh pimpinan Angkatan Darat untuk mendatangkan Yon itu dalam rangka ulang tahun TNI 5 Oktober. Dan saya ketemu lagi pimpinan Angkatan Darat dimaksud itu adalah Jenderal Pranoto. Ya, Jenderal Pranoto kita tahu ya, beliau siapa. Jadi artinya belum tentu yang saya sampaikan ini adalah sebuah ketuntasan kebenaran, tapi ini saya ingin mengetengahkan, silakan baca buku, nggak usah kita saling bertentangan, karena kebenaran adalah kebenaran, nanti kita akan menangkapnya sendiri, baca dari berbagai. Jadi history di sini is not written by the victors only, jadi banyak juga yang lain menulis. Kemudian ada lagi yang agak mengusik kita, ya. Ini kok titik berat soal G30 SPKI itu pada kekejaman itu seolah diukur pada ada nggak penyiksaan, ada nggak penyiletan, ya mungkin ada mungkin enggak, tetapi yang jelas faktanya putra putri dari korban itu melihat istrinya juga melihat bahwa si bapak almarhum mau pakai baju berpakaian pantas karena dipanggil presiden, ya itu kan menghormati jabatan, menghormati momen, nggak boleh ganti baju, mau mandi nggak boleh, mau sikat gigi nggak boleh, ya kan. Jadi artinya itu saja sudah penjajahan, ya, pada harkat manusia. Orang mau berpakaian kan bebas berpakaian kan, gitu ceritanya, ya. Dan nyatanya negara nggak segenting itu. Jadi itu sendiri sebuah kekejian di situ. Bahwa kemudian disebut melawan atau apa, ya kita bisa saksikan lewat berbagai macam buku. Perlawanannya itu seperti apa, ya? Kalau Pak Yani dia mukul karena memang beliau itu kita tahu ya, mungkin memang wibawanya besar, ya, dan kemudian ada pemaksaan, ya, dari prajurit yang menjemput. Kalau Pak Panjaitan orang berdoa kok disebut melawan, lantas diterotot karena dia sedang berdoa, kan begitu ceritanya. Justru beliau berdoa itu mungkin diliputi rasa nggak ada harapan, ini udah berdoa, orang berdoa mendekati Tuhannya, bukan melawan. Jadi artinya mungkin kita sudahi pro kontra di dalam ada penyiletan atau enggak. Jadi nggak usah bicara terlalu di anak ranting lah, ya, karena kita ingin menggali sejarah, dapat pelajaran baiknya, bukan untuk saling menunjuk hidung karena itu sudah masa lalu. Tapi yang benar ya benar. Nah, ada lagi yang menarik lagi. Pangkostrat ngambil alih kepemimpinan, ini inisiatifnya sendiri, ya.
untuk mengambil posisi mumpung kosong. Saya kira itu standing order-nya begitu, tetapi saya dapat juga beberapa dokumen ya, bahkan dari bukunya Pak Pranoto sendiri, bahwa setelah kejadian itu pagi-pagi Pak Pranoto hadir di Markas Besar Angkatan Darat dengan inisiatifnya, beliau memimpin rapat, kemudian mari kita kita putuskan rekomendasi siapa ya yang kita akan minta mimpin, karena Pak Yani ini kosong, hilang atau mungkin nggak ada gitu ya. Jadi dan direkomendasikan Pak Harto. Pak Nasution juga mengirim utusannya untuk meminta Pak Harto yang mengisi kekosongan kepemimpinan Angkatan Darat. Jadi artinya posisi Pak Harto memimpin itu kita tahu rupanya di belakang layar adalah berbagai macam nominasi atau permintaan dari pihak-pihak ya. Nah, jadi yang terakhir Pak Harto yang diuntungkan, Pak Harto ini melakukan kudeta merambat. Memang before the facts sama after the facts itu selalu punya sudut menariknya ya, tetapi ada sudut ketegaannya sehingga kita menyangka sesuatu ya. Yang menariknya Pak Harto ini sebetulnya orang yang nggak dikenal di CIA atau Menlu Amerika, Menhankam Amerika itu sempat kalang kabut begitu mulai lebih jelas ternyata yang mengisi kekosongan itu memegang tongkat kepemimpinan Angkatan Darat itu adalah Jenderal Soeharto. Mereka nggak tahu, mereka belum sempat mengumpulkan datanya gitu. Akhirnya coba cari tahu. Nah, dan mereka sempat menghubungi beberapa Jenderal Soeharto yang ternyata Jenderal Soeharto lain gitu ya. Jadi Pak Harto ini sendiri, Bung Karno pernah agak sedikit sehingga udahlah Harto kalau gitu kamu aja deh yang jadi presiden sekarang. Ya, saya masih cari bukunya, tapi saya pernah baca itu. Terus Pak Harto sampai ngeglosor di lantai, ya karena nggak berani. Jangan Pak, saya nggak sanggup gitu kan. Jadi Pak Harto itu saya kok sampai sekarang dengan bacaan yang saya punya nggak punya pretensi itu. Tetapi memang alhamdulillah beberapa mungkin banyak jenderal kita memang adalah jenderal perang ya. Jadi artinya ketika situasinya itu genting, kosong, harus tempur, maka mereka tanpa diminta akan ada di posisinya masing-masing. Nah itu saya kira kekayaan dari sistem pertahanan kita, warisan dari perjuangan kita dulu. Nah macam-macam buku yang saya baca ya, misalnya barangkali yang tertarik ya, Pak Darwin ngomong ini bukunya apa aja sih? Boleh Pak direferensi baca teman-teman milenials. Ya misalnya pengen punya juga buku Pak Salim Said ya, itu karena beliau itu Salim Said waktu kejadian itu memang dia ada di markas Kostrad bolak-balik, dia masih pemuda umur 20-an ya, dia wartawan Harian Angkatan Bersenjata kalau nggak salah. Bukunya Pak Sailan Ajudan ya, buku Pak Sabur, Bambang Wijanarko, buku Hendro Subroto, ini wartawan militer kita. Kemudian buku Pak Yusuf, buku Pak Alamsah, buku Pak Yoga Sugama ya. Kemudian bukunya Menteri Oicutat, buku Pak Pranoto, buku Pak Harto sendiri, Julius Pur. Julius Pur ini saya lihat termasuk yang paling karya dengan data-data dan warna-warni kisah ya. Harold Crouch, Dake, ini kemudian penulis yang agak kiri, Warthem ya. Kemudian ada Ben Anderson, juga serial terbitan Tempo, buku Yusuf Wanandi, ini kelompok mahasiswa yang mendemo waktu itu ya. Kemudian buku Pak Batara Hutagalung dan buku keturunan putra putri Kunang-Kunang ya. Apa namanya? Kunang-Kunang ya. Kunang-Kunang Kebenaran. Kemudian buku terbitan Lemhanas yang editornya adalah Jenderal Alex Dinuth. Itu bagi yang ingin menelusuri kisah lengkap what komunis is gitu ya. Kemudian siapa tokoh-tokohnya dari zaman ke zaman, itu lengkap sekali. Itu terbit tahun 95. Itu ya tentang garis bawah saya mengenai history is not the victor, history is not the victors. Enggak, jadi dia ditulis siapapun dan kita bisa baca dan kita bisa menelusuri ya untuk kepentingan paling enggak. Betul. Dan sebaiknya kita memang banyak tahu juga dari berbagai perspektif karena memang sejarah itu sifatnya multidimensi ya Pak ya. Nanti kita yang bisa merumuskan sendiri konklusinya seperti apa begitu. Ya. Kemudian ada juga Pak pertanyaan karena teman-teman muda atau milenials itu juga banyak penasaran gitu. What is communist?
ada beberapa kisah-kisah atau ya mungkin distorsi dalam sejarah bangsa-bangsa juga gitu terkait dengan komunis ini. Apakah itu kemudian bisa disimplifikasi gitu Pak dan dianggap sebagai bagian dari perjuangan bangsa tersebut? Ya, pertama-tama kalau kemudian kita semua ya, khususnya generasi muda yang akan meneruskan tertarik pengen tahu itu artinya ingin memahami ini apa sih, what is behind, what is it gitu ya. Nah, jadi saya membaca dari seorang filsuf, karena saya belum minta izin, jadi saya sebut aja seorang profesor yang memang mendalami berbagai macam sejarah istilah komunis dari zaman yang masih lama sampai yang zaman yang sudah baru ya. Jadi teori-teorinya yang baru, new left segala macam. Jadi dari buku beliau itu pertama-tama saya harus sampaikan dulu, komunis itu jelas dilarang di Indonesia. Dilarang oleh TAP MPRS ya, nomor 25 tahun 66. Dilarang untuk dipelajari, dilarang untuk disebarkan ya. Nah, jadi ada larangan tentang itu. Nah, kenapa kok sampai muncul seperti itu? Jadi menurut sang profesor ya, judul tulisannya waktu itu adalah mengapa kita menolak komunis. Karena komunis itu sebuah ideologi totaliter. Apa sih totaliter? Dia menuntut diakui sebagai satu-satunya pandangan hidup. Jadi pandangan hidup lain itu pada akhirnya ya bukannya later, sooner gitu, itu harus minggir. Jadi dia bukan hanya memberikan isi pandangan atau cara pandang, tapi dia menunjukkan sarana dan langkah-langkah bagaimana mengubah masyarakat. Ya, jadi bagaimana mengubah masyarakat. Nah, sekarang komunis juga ya, bagi komunis agama, karena kita sering menanyakan apa betul mereka anti agama. Agama itu bukan masalah pribadi setiap orang, tetapi dia gejala sosial, bagian dari masyarakat yang karena itu harus dirombak total. Padahal kita tahu agama isinya adalah pandangan hidup, bagaimana cara kita bermasyarakat, membentuk masyarakat. Tapi bagi komunis sebagai ideologi yang totaliter, mereka satu-satunya pandangan hidup. Dan dalam rangka itu, ya, menurut Lenin, jadi saya ingin menyampaikan bahwa sang profesor yang saya baca tulisannya ini, karyanya ini, dan ini ada di buku terbitan Lemhanas ya. Komunis itu banyak kubu, beragam dia, tapi punya satu kesamaan. Azasnya mereka, dasar utama mereka itu adalah Marxisme, Leninisme. Ya, dan bagi Lenin satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita komunis dengan revolusi. Jadi cepat, ya, paksa, total, itu adalah ciri khas komunis. Rombak, begitu ya. Nah, jadi kalau melihat gambaran seperti itu ya, maka ini nggak mungkin bisa cocok dengan kita. Dengan kita yang, katakanlah kita nggak kenal Pancasila sebagai sebuah penjabaran, tapi kita merasakan Pancasila sebagai sebuah refleks hidup kita. Betul. Misalnya gini ya, kita itu hampir semua orang di Indonesia, termasuk yang bandel sekalipun, itu ada religiusitasnya. Di hati kecilnya itu ada takut sama yang Maha Kuasa, ada rindu sama yang Maha Kuasa, walaupun sedang jauh sekalipun, apalagi yang dekat. Jadi kita itu religius. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kita itu nggak tega. Ada yang nggak tega sama seseorang ketika seorang ini melawan, ada yang nggak tega kepada seseorang ketika seorang ini udah minta ampun. Jadi kita itu nggak tega, kita itu manusiawi. Manusiawi, dan akhirnya kalau kita tanya, kok nggak kamu, maaf ya, nggak kamu habisin gitu, saya nggak tega, dia udah ngalah, dia udah minta ampun. Jadi kita itu punya refleks kemanusiaan dan nggak suka melihat ketidakadilan, walaupun kita berdiam. Memang belakangan banyak kita berdiam diri melihat ketidakadilan, tapi tetap ada suara hati yang merasakan ini nggak mau, jangan gitu dong, gitu ya. Jadi kemudian kita agak sungkan untuk bertabrakan. Kita ingin cari di mana cocoknya, common ground. Jadi kita tuh cenderung pengen bersatu. Kemudian walaupun kita nggak semua cakap bermusyawarah, tapi kita tuh ingin diajak ngomong. Ingin orang itu ngomong dong, gitu ya. Yeah. Nah, kemudian yang terakhir baru ya,
nggak tahu ya. Eh, Alhamdulillah hampir kita semua ini normal saya lihat. Kalau menang sendiri itu ada rasa nggak enak juga ya. Jadi dia pengen adil, ya pengen orang lain juga merasakan. Nah, apa yang ada di dalam Pancasila kita sebagai sebuah refleks pandangan hidup maupun pandangan hidup yang terumuskan formal ya sudah digali oleh founding fathers kita itu beda banget dengan apa yang menjadi keharusan bagi komunisme. Ya, komunisme itu dia religiusitas nggak dapat tempat. Ya, jadi saya tuh ingat ya bahwa kalau kita memandang satu persoalan itu kita pakai prinsip apa sih yang benar dan tidak itu? Apakah kalau menguntungkan paling banyak orang itu berarti benar? Nah, itu berarti patokan kebenarannya utilitarian. Yang kedua, apakah kalau sudah dia memenuhi kaidah hukum lantas benar? Sudah tentu benar, tapi secara etis belum tentu. Kan begitu ya? Karena kita kan sering dengar ngono yang ngono ning ojo ngono kan gitu ya. Ini ada satu nilai kearifan lokal yang punya pesan tinggi ya secara halus di situ ya. Kemudian juga kebenaran dari sudut moral atau kebenaran dari sudut kepentingan kita sendiri dalam jangka panjang. Jadi saya kira komunisme itu nggak cocok sama alam kita, refleks kita, nilai luhur budaya kita. Nah, sehingga dengan mudah, saya masih ingat kalau saya baca-baca dokumennya itu ya, dengan mudah kita itu bisa membedakan ini kayaknya nggak cara Indonesia deh, gitu ya. Itu di tahun 65-an, tahun 60-an gitu. Jadi situasi panas. Ya, agama saling bertentang. Ya, orang saling mencari perbedaan untuk menunjuk yang lain atau saling menang begitu ya. Itu kayaknya nggak seperti Indonesia yang kita kenal. Indonesia yang kita kenal nggak seperti itu. Jadi komunisme, saya ulangi lagi, adalah sebuah pandangan hidup yang totaliter. Dia menuntut untuk diakui sebagai satu-satunya pandangan hidup. Terus bagi komunisme, agama itu adalah gejala sosial, bukan urusanmu saja. Gejala sosial itu artinya setelah dia dimiliki individu, dia menjadi satu pandangan bersama masyarakat. Ini menghambat idealisme yang dicita-citakan oleh komunisme gitu ya. Jadi dia akan rombak itu. Dan komunisme memang gandrung pada progresivitas menempuh jalan revolusi. Nah, jadi itu ya komunisme yang saya kenal, yang diantarkan oleh seorang filosof yang saya pernah ketemu beliau pernah ngajar saya gitu ya. Dari situ saya lihat, oh kalau gitu memang nggak cocok buat kita itu, kan gitu ya. Nah, saya bisa melanjutkan ya. Jadi kalau begitu komunisme ini bahaya memang. Bahaya, dia selain nggak mengakar di dalam refleks kultural kita ya, ataupun tata nilai kita. Pak Sahrul Edi pernah mengatakan di tahun 69, dan beliau menyatakan ini ke Pak Hendro Subroto yang bukunya saya baca, bahwa dalam jangka 35 sampai 40 tahun ya komunisme itu akan hidup lagi, berusaha kembali lagi. Jadi kalau kita tambah tahun 65 berarti di tahun 2000 sampai hingga 2005 gitu ya. Nah, dia akan menyusup ke kehidupan sehari-hari, ke dalam partai, ke dalam lembaga gitu ya. Nah, tinggal kita yang hidup di zaman ini ingin mengartikan menyusup itu apa ya? Menyusup atau berbaur? Sebetulnya secara kasat mata menyusup sama berbaur sama. Cuma secara tidak kasat mata, kalau menyusup itu ada agenda yang bisa mencelakakan teman seiring, lingkungan kerja, lingkungan kehidupan bersama, itu menyusup dia. Tapi orang yang sama, kalau dia baik-baik saja, berbaur sama kita, walaupun dia lebih unggul, walaupun kita ketinggalan, itu bukan menyusup. Jadi menurut saya, pilihan terbuka kepada kita semua, termasuk pada saudara-saudara kita yang kebetulan keturunan ex-PKI gitu ya. Jadi artinya kita bergaul
berbaur saja, berpartisipasi, membangun kehidupan bersama, saya kira gitu ya. Nah, yang terakhir tadi kan sempat tanya komunisme apa? Komunisme itu unit analisisnya itu bukan nasional, dia internasional. Jadi dia itu mencita-citakan bangsa itu dalam satu kesatuan. Ada semacam sentral yang merumuskan langkah global apa, di tingkat nasional apa. Nah, saya ingin mengatakan begini, tahun 35 sampai 1935 sampai 1942, gerak komunis dunia itu mengikuti doktrin namanya doktrin Dimitrov. Itu semacam sekjen komunis internasional gitu yang berkedudukan di Moskow kalau nggak salah. Intinya doktrin Dimitrov itu adalah berjalan seiring berdampingan dengan negara-negara non-komunis. Jadi mereka bersama Amerika bergabung berseiring untuk menghadapi kaum fasis, waktu itu Jerman dan Jepang. Jadi kita akan melihat dari tahun 35 sampai tahun 42 nggak akan terlalu ada pemberontakan komunis di mana-mana, karena memang doktrinnya adalah jalan seiring. Nah, tahun 35 Musso itu datang dari Moskow untuk mewartakan ini. Jadi silakan dibuka di dokumen-dokumen sejarah. Jadi ini bukti bahwa kedatangan Musso, tokoh komunis itu memang membawakan keputusan doktrin ini untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian Musso hilang lagi. Pada tahun 42 ya, mulai 35 sampai 47, tahun 47 ya, si doktrin Dimitrov itu berganti dengan doktrin Zhdanov namanya. Ya, doktrin Zhdanov ini garis keras. Kalau tadi garis lunak. Karena perang dunia sudah kelar, Jepang sudah kalah, kemudian Jerman juga sudah ditaklukkan, maka tema yang diberikan adalah kita hidup berhadapan dengan Amerika komunis itu ya. Dan bagi komunis-komunis lokal itu ditugaskan mengambil alih kekuasaan di negaranya masing-masing. Dan kita tahu berkebetulan tahun 48 Musso datang, kemudian melakukan pemberontakan PKI di Madiun waktu itu ya, dan itu adalah merebut kekuasaan lokal waktu itu ya. Ada berdarah-darah juga. Ananda tentu sudah lihat juga beberapa bukti-buktinya di situ, dan mendirikan negara Soviet Indonesia kalau nggak salah. Jadi gerak-gerik tokoh komunis kita itu dipengaruhi oleh sentral luar. Ini yang saya katakan tadi, mereka nggak membumi, mereka mengikuti tema besar internasionalnya. Dan tahun 52 berubah lagi, si doktrin Zhdanov ini menjadi doktrin coexistence, peaceful coexistence. Jadi hidup bersama secara damai. Dan menariknya tahun 52 itu PKI yang tadinya baru saja dibekukan atau ilegal, saya lupa ya, akhirnya rehabilitasi tahun 52 dengan dipimpin oleh Aidit. Ya, jadi ini bukti bahwa ketentuan sentral di luar negeri sana itu mempengaruhi itu yang dibawakan oleh tokoh-tokoh komunis di Indonesia. Poin saya, komunis nggak mengakar. Saya juga mempertanyakan kepentingannya ini nggak nasionalisme, tapi internasionalisme, gitu ya. Dan dia itu bukan bagian dari kita di lingkungan lokal ini. Karena itu terasa ya berjarak dia. Nah, jadi kita bisa waspada, bisa merasakan kalau ada dinamika politik di dalam negeri, di masa lalu, masa depan, atau mungkin saat ini, yang terasa seperti nggak Indonesia. Kita bisa sama-sama exercise ya. Ini dari mana? Ini what's going on, semacam itu. Itu ya. Jadi saya kira jelas komunis itu apa. Jadi dan komunis polanya biasanya karena sejarah ya Pak ya, karena kita mempelajari sejarah. Jadi mungkin seperti yang Bapak bahas tadi, bahwa polanya pun juga sebenarnya kita bisa tahu, bisa mempelajari. Artinya bisa menjadi awareness juga kalau memang itu berbahaya kan gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian saya bisa teruskan sedikit ya. Boleh Pak. Jadi karena memang
doktrinnya itu kekerasan, maka sudah menjadi fakta korban-korban gerakan komunisme seluruh dunia itu besar, dan